Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper tipatnya. Dimana saat itu Kinanti yang pergi ke klinik, tiba-tiba saja Kinanti diikuti oleh seseorang. Dan Kinanti pun merasa ketakutan ketika orang itu terus saja mengikuti dan mengintai Kinanti. Untunglah saat itu Kinanti ini dijemput oleh David. Kinanti pun menceritakan kepada David kalau ia tengah diikuti oleh seseorang, dan David pun merasa sangat khawatir akan Kinanti. Sementara itu orang tersebut yang mengikuti Kinanti setelah melihat David ini menjemput Kinanti, lalu ia menelpon seseorang dan pergi dari tempat itu. Ketika sedang berada di dalam mobil, Kinanti terlihat mengobrol dengan David kalau ia sangat ketakutan dan ia saat ini tidak mau pergi sendirian lagi, kata Kinanti. Sementara itu di scene berikutnya, setelah sampai di rumah Tuan Muda Abimana, Kinanti ini tiba-tiba saja hampir terjatuh, dan saat itu Radit sedang bersama dengan Dinda membawa rantang untuk Radit. Radit yang sedang berada di situ pun tiba-tiba langsung menolong Kinanti yang hampir terjatuh. Terlihat tatapan mata Radit ini sepertinya Radit menyukai Kinanti, yaitu tatapan cinta. Tentu saja Dinda yang berada di situ pun cemburu melihat tatapan Radit kepada Kinanti. Kinanti yang ditolong oleh Radit ini pun langsung pergi dan melepaskan tangannya Radit dan masuk ke kamarnya. Namun di situ Dinda yang sedang berada bersama dengan Radit itu merasa cemburu dan menanyakan kepada Radit apakah Radit ini menyukai Kinanti. Akan tetapi Radit yang pintar ngeles ini langsung mengatakan kalau ia hanya menolong Kinanti ini guys. Nah guys, di scene berikutnya David yang memang sudah mencurigai Radit ini ketika melihat Radit menaiki mobilnya dan akan pergi, lalu David pun mengikuti Radit ini dari belakang. Dan benar saja, saat itu David melihat Radit ini tengah menemui seseorang preman yang berkepala botak dan memberikan bungkusan yang kemungkinan itu adalah uang. Lalu David yang mencurigai Radit ini pun mengabadikan kejadian tersebut. Hal ini akan David jadikan bukti nantinya. Nah guys, sepertinya David ini akan terus mengikuti Radit dan menyelidiki tentang Radit ini guys ya. Ia tidak mau jika kecolongan lagi suatu saat Radit ini nantinya berbuat jahat lagi. Nah guys, sebenarnya kalau David ini tahu memang benar kalau Radit ini tengah berbuat jahat lagi dan melakukan siasatnya untuk menghancurkan hubungan Tuan Muda Abimana dengan Kinanti terutama. Karena sepertinya Radit ini ingin merebut Kinanti dari tangan Tuan Muda Abimana. Sementara itu di scene berikutnya kembali lagi diceritakan nih guys tentang si David. Ketika itu David ini menemui Amanda nih guys. Ia pun saat bertemu dengan Amanda itu ada Rendra di sana. Dan ketika itu David ini mengatakan kepada Amanda agar Amanda ini berhati-hati dengan orang baru. Tentu saja omongan David ini sangat menyindir Rendra yang saat itu tengah berada di sana. Nah pada scene berikutnya ketika David ini akan pergi, Rendra yang berada di sana pun menyusul
David dan mengatakan kepada David, "Kamu jangan menyatukan saya di depan Amanda," kata Rendra ini membela dirinya di depan David. Terjadilah ketegangan antara David dengan Rendra nih guys ya. Memang benar sih David ini sudah muak kepada Rendra. Akan tetapi di sini David belum bisa berbuat apa-apa yang terlalu banyak di depannya Amanda. Sementara itu Kinanti tengah diikuti oleh Tuan Muda Abimana dan kemanapun Kinanti ini pergi terlihat Kinanti ini sedang bertemu dengan Tante Marisa nih guys. Tuan Muda Abimana yang saat ini sedang sayang-sayangnya kepada Kinanti dan tidak mau jika terjadi sesuatu kepada Kinanti, apalagi Kinanti bercerita ada orang yang mengikutinya. Tuan Muda Abimana mendampingi Kinanti dengan setia ketika Kinanti ini memaksa ingin bertemu dengan Tante Marisa yang seperti biasa ya guys ya. Tante Marisa ini ingin curhat kepada Kinanti masalah hantu Karina. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian supaya sinetron kita ini tetap naik lagi ratingnya dan sinetronnya dapat berpanjang supaya kita dapat menyaksikan sinetron kita ini lebih lama lagi. Nah guys, Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.